everyone, my name is Sandagung Kawardani, NPM 244111016, class MNJ 24C. Here I will explain the material about probabilitas. Mungkin sebagian dari kita sudah pernah mendengar kata probabilitas sejak SMP atau SMA. Bahkan mungkin sering kita dengar di berita, misalnya peluang hujan 80% atau kemungkinan tim A menang lebih besar. Nah, kata peluang atau kemungkinan itu sebenarnya merujuk pada probabilitas. Probabilitas adalah salah satu konsep dasar yang sangat penting baik di bidang matematika, statistik, ekonomi, hingga kehidupan sehari-hari. Melalui materi ini kita akan bahas bersama mulai dari pengertian dasar probabilitas, istilah-istilah penting yang digunakan, rumus matematisnya, contoh soal, sampai bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Harapan saya, setelah presentasi ini, teman-teman bukan hanya tahu rumus, konsep dibalik, dan bisa melihat bagaimana probabilitas itu berperan dalam berbagai keputusan yang kita ambil setiap hari. Baik, kita mulai dari pengertian probabilitas. Pengertian probabilitas itu secara sederhana adalah ukuran dari kemungkinan terjadi suatu peristiwa. Artinya, probabilitas membantu kita menjawab pertanyaan seberapa besar peluang sesuatu bisa terjadi. Misalnya, ketika kita melempar koin, hasilnya bisa angka atau gambar. Kita tidak akan bisa menebak dengan pasti sisi mana yang akan muncul karena itu sifatnya acak. Tetapi kita tahu bahwa kedua hasil tersebut memiliki peluang yang sama besar, yaitu masing-masing 50. Begitu juga dengan dadu. Saat kita melempar dadu, ada 6 kemungkinan. Hasil yaitu angka 1 sampai 6. Kita tidak tahu angka mana yang akan muncul. Tapi kita tahu bahwa setiap angka punya peluang yang sama, yaitu 1 dari 6 atau sekitar 16,67%. Nah, konsep seperti ini banyak muncul dalam kehidupan nyata. Misalnya dalam bisnis perusahaan ingin tahu kemungkinan suatu produk laku atau tidak. Dalam kesehatan, dokter memperkirakan kemungkinan kesembuhan pasien. Bahkan dalam cuaca, yaitu BMKG menggunakan probabilitas untuk memperkirakan kemungkinan hujan atau cerah. Jadi, probabilitas bukan hanya teori matematika, tapi alat yang membantu kita dalam memahami dan memperkirakan hal-hal yang tidak pasti. Konsep dasar probabilitas. Untuk memahami probabilitas lebih dalam, ada beberapa istilah dasar yang perlu kita pahami. Istilah-istilah ini adalah fondasi dari semua perhitungan peluang. Yang pertama adalah percobaan atau eksperimen. Percobaan adalah suatu tindakan atau kegiatan yang hasilnya belum bisa kita prediksi. Misalnya melempar koin, lempar dadu, atau mengambil kartu dari setumpuk kartu. Yang kedua, hasil atau outcome, yaitu hasil tunggal yang mungkin muncul dari percobaan tersebut. Misalnya, pada percobaan melempar koin, hasilnya bisa berupa sisi angka atau sisi gambar. Yang ketiga, ruang sampel atau sample space, yaitu himpunan dari semua kemungkinan hasil yang bisa terjadi. Kalau kita melempar dadu, ruang sampelnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi, semua hasil yang mungkin ada di sana. Dan yang keempat adalah kejadian atau event, yaitu satu atau beberapa hasil yang kita anggap penting untuk diperhatikan. Misalnya, kejadian munculnya angka genap pada dadu, maka ruang kejadian adalah 2, 4, dan 6.
Dengan memahami keempat istilah ini, kita bisa menggambarkan semua peristiwa acak dalam bentuk matematis yang rapi. Dan dari sanalah kita mulai menghitung peluangnya. Jadi kalau teman-teman nanti menemukan istilah N dalam kurung A atau N dalam kurung S di rumus, semuanya berawal dari konsep ruang sampel dan kejadian ini. Rumus probabilitas. Sekarang kita masuk ke dalam bagian yang paling sering digunakan, yaitu rumus probabilitas. Secara umum, probabilitas dirumuskan sebagai P dalam kurung A sama dengan N dalam kurung A per N di dalam kurung S. Keterangannya yaitu P dalam kurung A adalah peluang terjadinya kejadian A, dan N dalam kurung A adalah jumlah kejadian yang kita inginkan. N dalam kurung S adalah jumlah seluruh kemungkinan hasil yang ada dalam ruang sampel. Misalnya kita menghitung peluang muncul angka genap ketika melempar dadu. Kejadian yang kita inginkan adalah 2, 4, 6. Jadi jumlahnya 3. Total seluruh kemungkinan adalah 6. Karena dadu punya 6 sisi, kita tinggal masukkan ke rumus. P dalam kurung A sama dengan N dalam kurung A per N dalam kurung S sama dengan 3 per 6. Hasilnya yaitu 0,5 atau 50%. Artinya, ada peluang 50% bahwa ketika kita melempar dadu, yang muncul adalah angka genap. Hanya, hal menarik dari probabilitas adalah bahwa nilai selalu berada di antara 0 dan 1. Jika P dalam kurung A 0, artinya kejadian itu tidak mungkin terjadi. Kalau P dalam kurung A sama dengan 1, artinya kejadian itu pasti terjadi. Sementara kalau P dalam kurung A ada di antara 0 dan 1, artinya ada kemungkinan tapi tidak pasti. Jadi, probabilitas memberi kita ukuran seberapa besar tingkat keyakinan terhadap suatu hasil, tapi tetap dalam batas logika dan data. Jenis-jenis probabilitas ada 3, yaitu yang pertama, probabilitas klasik. Ini adalah jenis probabilitas yang didasarkan pada teori, seperti semua hasil dalam ruang sampel dianggap memiliki peluang yang sama. Yang kedua, probabilitas empiris atau eksperimental adalah probabilitas dihitung berdasarkan data, hasil percobaan, atau pengamatan nyata. Yang ketiga, probabilitas subjektif. Jenis ini berdasarkan pada pendapat, pengalaman, atau keyakinan seseorang, bukan pada data matematis. Nah, di sini ada contoh soal. Kalian bisa melihat atau memahami contoh soal tersebut. Saya tidak akan menjelaskan karena mungkin waktunya tidak cukup, jadi saya akan lanjut membahas slide berikutnya, yaitu penerapan probabilitas dalam kehidupan. Yang pertama, dalam dunia asuransi. Perusahaan asuransi menggunakan probabilitas untuk menghitung risiko kecelakaan, penyakit, atau kematian. Dari data historis, mereka memberikan peluang dan terjadinya peristiwa tertentu, lalu menentukan besaran premi yang harus dibayar oleh nasabah. Yang kedua, dalam cuaca dan meteorologi. Setiap kali kita mendengar perkiraan cuaca, misalnya peluang hujan hari ini 70%. Angka ini bukan tebak-tebakan, melainkan hasil dari analisis probabilitas berdasarkan data, historis, dan model perhitungan atmosfer. Yang ketiga, dalam bisnis dan ekonomi. Pembisnis menggunakan probabilitas untuk memperkirakan permintaan pasar, risiko kerugian, dan peluang keuntungan. Misalnya, apakah peluang sebuah produk laku besar atau justru gagal di pasaran. Yang keempat, dalam dunia keuangan dan investasi. Probabilitas digunakan untuk menganalisis risiko pergerakan harga saham atau obligasi. Investor menghitung kemungkinan naik turunnya harga dan memilih strategi terbaik agar risiko kerugian minim. Yang kelima, dalam bidang kesehatan. Dokter atau peneliti sering menggunakan probabilitas untuk memperkirakan tingkat keberhasilan suatu pengobatan atau peluang pasien sembuh berdasarkan riwayat kasus sebelumnya. Yang keenam, dalam kehidupan sehari-hari.
Bahkan dalam hal kecil kita tanpa sadar juga sering menggunakan probabilitas, misalnya saat memutuskan apakah perlu membawa payung atau tidak. Kita menilai kemungkinan hujan berdasarkan tanda-tanda cuaca, itulah bentuk sederhana penerapan probabilitas. Kita simpulkan bersama, probabilitas adalah ukuran seberapa besar kemungkinan suatu peristiwa terjadi. Konsep dasarnya meliputi percobaan, hasil, ruang sampel, dan kejadian. Rumus umum probabilitas adalah P dalam kurung A sama dengan N dalam kurung A per N dalam kurung S. Probabilitas terbagi menjadi 3 jenis utama, yaitu klasik, empiris, dan subjektif. Konsep probabilitas sangat luas penerapannya, mulai dari cuaca, bisnis, asuransi, hingga kehidupan sehari-hari. Dari probabilitas, kita belajar bahwa dunia ini penuh dengan ketidakpastian, namun dengan memahami peluang, kita bisa membuat keputusan yang lebih rasional, lebih terukur, dan tidak hanya berdasarkan intuisi atau perasaan. Terima kasih banyak teman-teman sudah menyimak sampai akhir. Semoga materi tentang probabilitas ini tidak hanya menambah pengetahuan, tapi juga membuat kita lebih peka terhadap konsep peluang di sekitar kita.